Mulai hari ini, kalian yang sudah tidak mampu bayar pinjol, jangan coba-coba mengganti nomor HP, WA, email, karena akan berakibat sangat fatal. Nah, ini teman-teman harus kalian pahami sebelum kalian ketakutan berlebihan. Tapi kalian harus kenali dulu, kenapa kalian harus berupaya untuk mengganti nomor HP, WA, email tersebut. Ya, pasti ada alasannya. Salah satu alasan yang masuk akal, ketika kalian sudah terlanjur berutang di pinjol, baru jatuh tempo, atau bahkan beberapa hari sebelum jatuh tempo, sudah ada upaya-upaya yang isinya menakut-nakuti, mengancam, mencaci maki. Nah, ini salah satu alasan kenapa kalian harus segera mengganti nomor HP, WA, email. Karena apa? Daripada nanti otak kalian rusak, pikiran kalian rusak, konsentrasi terganggu, yang asalnya bekerja jadi tidak bekerja, karena ketakutan membaca chat dan berbagai pola penagihan dari DC pinjol, akan lebih berbahaya untuk masa depan kalian. Ya, makanya segera kalian ganti nomor HP, WA, email kalau memang sudah ada upaya-upaya seperti itu. Lalu apa akibat mengganti nomor HP, WA, email tersebut? Apakah nanti akan ada DC lapangan datang ke rumah? Apakah akan disebar data dan berbagai hal-hal lain yang mungkin terjadi pada kalian? Ingat, masalah DC lapangan datang ke rumah. Ya, ini pinjol teman-teman, pinjaman online. Ya, kalaupun mungkin ada beberapa perusahaan pinjol yang mengirimkan petugas lapangan datang ke rumah, tapi itu kan sebuah hal yang biasa, sebuah hal yang lumrah yang tidak perlu ditakuti. Yang penting kalian perbanyak edukasi, perbanyak pengetahuan bagaimana cara menghadapi DC lapangan dan apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh DC lapangan. Kalau kalian paham tentang aturannya, paham aturan-aturan OJK dan sebagainya, saya yakin kalian tidak perlu takut dengan semua itu. DC lapangan datang ke rumah, dia sebagai orang yang ditugaskan oleh perusahaan untuk mengkonfirmasi mengenai tagihan atau pembayaran kalian yang mungkin belum dibayarkan. Kalau ternyata DC lapangan datang ke rumah, yang harus kalian lakukan adalah tetap tenang, jangan panik, tanyakan kelengkapan surat-surat penagihannya, KTP, ID card, surat tugas penagihan, dan sertifikat penagihan. Ini wajib dibawa, teman-teman. Kalau tidak dibawa, gak usah dilayani, suruh pulang aja. Ya, kalau misalnya ternyata si DC lapangan datang ke rumah membawa surat-surat yang lengkap, ya sudah, kalian hadapi, sampaikan, dan baru-baru boleh kalian berbicara masalah utang piutang. Sampaikan saja sejujurnya kalau memang kalian sudah tidak mampu bayar. Karena ini urusannya dengan pinjol DC lapangan hanya ujung tombak saja. Kalian hanya menyampaikan, sudah, sampaikan sejujurnya, gitu aja. Kalau nggak bisa, nggak bisa. Kalau nggak mampu, nggak mampu. Pasti yang namanya DC lapangan nggak terima karena itu dikejar target. Ya, dia dikejar target. Tapi yang harus kalian pahami, jangan menitipkan uang pembayaran ke DC lapangan. Kebanyakan orang yang sudah berutang di pinjol, ketakutan didatangi DC lapangan, sebenarnya bukan masalah takut DC lapangannya datang, tapi takut utangnya diketahui. Diketahui oleh saudara, oleh pasangan, oleh keluarga, oleh tetangga, karena takut malu. Nah, inilah diperlukan kuat mental. Kalau kalian sudah terlanjur berurusan dengan pinjol, kalian harus kuat mental. Karena apa? Hal buruk pasti terjadi. Dalam arti hal buruk pasti terjadi itu karena kalian malu. Ya, malu. Jadi kuncinya di sini, di mindset kalian. Kalau pikiran kalian bisa dikendalikan, yang namanya malu itu bisa dilewati dengan baik-baik saja. Itu sebuah resiko yang pasti terjadi ketika kalian berutang di pinjol. Makanya saya selalu menyampaikan hati-hati. Kalau bisa ya sudah jangan berutang di pinjol, karena berutang di pinjol itu beresiko tinggi. Bisa mengakibatkan orang stres, bisa kehilangan harta, bisa kehilangan uang. Itu akibat berutang di pinjol. Kalian pasti sudah pernah mendengar di luar sana berita yang menyampaikan bahwa ada orang yang stres sampai mengakhiri hidup karena diteror oleh oknum DC pinjol. Nah, ini yang akan terjadi ketika kalian berutang di pinjol. Makanya hati-hati, jangan sampai kalian ketika sudah terlanjur berutang di pinjol ketakutan yang luar biasa. Sudahlah, mending niatkan dalam hati untuk menjauhi pinjol ya. Agar apa? Agar kalian tidak perlu takut dengan berbagai hal yang akan terjadi pada kalian. Nah, mengenai masalah ganti nomor HP, WA, email, nah ini harus kalian pahami teman-teman. Tujuannya untuk menyelamatkan mentalmu, menyelamatkan kesehatan pikiranmu. Ya, tidak perlu takut dengan semua itu. Ganti nomor HP, WA, email itu hak kalian. Tidak ada undang-undang yang melarang untuk kalian mengganti nomor HP, WA, email. Itu handphone kalian, punya kalian sendiri. Ya, nomor HP-nya punya kalian, boleh diganti kapan saja terserah gitu kan. Nah, kalau tujuannya untuk menyelamatkan mental, menyelamatkan pikiran agar kalian bisa tetap fokus, itu lebih bagus daripada kalian meladeni semua chat yang isinya itu hanya berupaya untuk menciptakan rasa takut dari kejauhan.
Kalau kalian cerna, terjemahkan mempercayai, nah ini bahaya. Padahal itu hanya kalimat template kebohongan yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Jadi kalau orang yang nggak tahu itu pasti diladeni. Semua chat itu diladeni, padahal itu sistem yang diprogram, dikirimkan ke ratusan nasabah. Kalimat template-nya sudah ada, sudah dipersiapkan, dikirimkan ke ratusan nasabah. Kalau diterima oleh orang yang nggak tahu, ini akan tercipta ketakutan. Makanya banyak yang menyampaikan, sudahlah daripada pusing, ganti nomor HP saja, ganti WA email. Tujuannya apa? Ya sudah, daripada kalian ketakutan, memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, ya sudah, mending putus komunikasi dengan dokter tersebut. Lalu apa yang terjadi selanjutnya ketika mengganti nomor HP, WA, email? Ya mungkin saja si DC lapangan atau si DC pinjol menghubungi nomor kontak darurat. Nah, kontak darurat itu dihubungi untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur, bukan untuk menagih. Ya, kalau misalkan si DC pinjol menagih ke kontak darurat, ya sudah, kamu hentikan pembayaran. Ya, karena itu sudah menyalahi aturan. Lalu kalau misalkan ternyata ya si DC pinjol menghubungi ke kantor dan mempermalukan kalian di kantor sampai orang-orang kantor itu tahu kalau kalian punya utang, hentikan pembayaran. Ya, karena itu tidak boleh. Kantor hanya boleh digunakan untuk mengkonfirmasi apakah debitur tersebut masih bekerja atau tidak di kantor tersebut. Kalau hanya diceritakan, dia itu punya utang, belum dibayar, nah itu kan sama dengan sebar data mempermalukan. Ada kerugian imaterial ya, yang nilai tuntutannya bisa lebih besar dari nilai utang kalian. Ya, makanya kalian punya hak untuk menghentikan pembayaran daripada kalian terus-terusan dipermalukan seperti itu. Kalian ladeni, kalian memohon-mohon, maaf-maaf, itu bahaya teman-teman. Berurusan dengan pinjol itu harus tegas, harus ekstra keras. Karena apa? Mereka juga ya, menagihnya juga maki-maki, ancam-ancam, ngata-ngatain sampah, ngata-ngatain binatang. Nah ini yang wajib kalian pahami teman-teman. Jadi kalau berurusan dengan pinjol, kalian harus siap ketika baru jatuh tempo akan dikata-katain sampah, akan diketakut-takuti dengan berbagai kalimat-kalimat template kebohongan yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Oke, jadi mengganti nomor HP, WA, email itu sebenarnya hak kalian, terserah kalian. Kalau alasannya hanya untuk menyelamatkan mental, agar pikiran kalian tidak terganggu, itu boleh-boleh saja. Kalau misalkan ternyata tidak diteror, hanya di reminder, mengingatkan saja, ya sudah, gak usah diganti. Ya, tapi kalau sudah isinya chatnya maki-maki, ngancam-ngancam, akan penjara, dan lain, bagi orang yang tidak tahu, nah ini bahaya. Akan mengganggu pikiran, mengganggu konsentrasi, dan akan mengakibatkan yang orang bekerja berhenti bekerja karena males. Terus seperti itu di kantor dipermalukan, di kontak darurat dipermalukan. Ya makanya kamu terserah ya, yang mau ganti nomor HP, WA, email itu tidak dilarang. Kalau tujuannya demi kebaikan kamu, ya sudah, ganti segera nomor HP, WA, email tersebut, putus komunikasi dengan debt collector. Ya insya Allah kamu akan baik-baik saja. Oke, mudah-mudahan paham ya teman-teman. Jadi jangan sampai ketakutan lagi masalah ganti nomor WA, email, ataupun telepon, dan lain-lain, gak usah takut. Sudahlah, jika itu hal yang positif, bisa mengakibatkan kamu lebih baik, ganti segera. Ya, tapi kalau ternyata menurut kamu gak perlu, ya sudah, gak usah diganti. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, dan ingat kalian harus tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.